Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 1 tahun yang lalu kita berada di lokasi ini dengan membuat sebuah konten tentang penanaman dan pruning alpukat, batang besar dan panen berlimpah. Itu adalah judul konten yang kita buat pada tahun lalu, dan kita akan lihat seperti apa perkembangannya, kondisinya saat ini. Sering dipertanyakan oleh teman-teman, dan kali ini kita akan lihat perubahannya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa. Nah, ini adalah tampungan kohe yang kemarin kita jadikan tampungan kohe, dan sekarang kita jadikan tempat pembuangan rumput. Ini tanaman pertama, ini yang kedua, dan ini yang kita buat tutorial kemarin, cara pruning agar cepat batang besar dan panen berlimpah. Kita lihat ini tepat usia di 2 tahun lebih 1 bulan, karena kita tanam di bulan Maret dan ini sudah bulan April. Nampak daun-daun di pohon ini sedang kurang bagus, dan ini batangnya batang kokoh, diameternya sekitar 8-10 cm, dan ketinggian dari tanah juga tidak terlalu tinggi. Itu batang sekunder kedua, ketiga. Kita akan lakukan pemruningan. Ini serangan jamur yang ada di daun, nampak bercak daun seperti ini. Nanti secepatnya ini akan normal lagi. Dan ini ranting-ranting yang harus kita buang, harus kita pruning. Itu kita lihat di proses kemarin ternyata tidak mampu membesar, sehingga tahun ini kita akan lakukan penjarangan. Nah, seperti ini. Batang sekunder mekar di tengah, kosong, nampak besar, tapi yang kecil ya tetap kecil. Yang kecil itulah nanti yang kita pruning. Dan ini nanti kita lakukan penjarangan di beberapa titik untuk memudahkan perawatan. Ini batang sekunder. Nah, batang primer ini sudah sebesar ini, kita perbandingkan dengan gunting. Nah, kita ya sekitar 8-10 cm lah. Ini sekunder pertama yang dulu kita potong, ini sekunder kedua. Nah, ini nampak kita lakukan pemotongan dulu, kemudian ini kita lakukan pemotongan langsung yang pertumbuhan ke atas. Pokoknya yang ke atas kita potong, biarkan dia bergerak ke samping dulu. Oke, di batang pertama sudah. Ini batang sekunder yang kedua. Nah, ini yang kecil kita potong, kita pindah ke atas. Kita lihat. Nah, ini yang kecil-kecil langsung kita potong. Lumayan tajam sekali ini malahan, dan enteng untuk melakukan pemotongan. Itu yang kecil-kecil gini dipotong, terus yang ke atas potong. Nah, kita lihat nih, ini yang ke dalam dan ke atas kita potong dulu. Nah, ini yang ke atas kita potong. PR-nya masih di daun. PR-nya masih di daun Phytophthora antrak masih menyerang. Dan ini kita sedang aplikasikan obat jamur. Selanjutnya ini ranting yang mengganggu, dan ini akan kita pangkas
agar nanti perawatannya kita akan lebih mudah. Udah pangkas habis. Nah, setelah itu baru kita dekat batang utama kita potong. Ya, wah mantep, guntingnya super tajam. Selanjutnya setelah ini kita potong di ranting yang batang sekunder yang tidak bertumbuh membesar, kita buang. Nah ini nggak kunjung besar, kita potong. Oke, lanjut ke atas, itu kita potong. Nggak akan produktif, itu nggak akan besar. Itu 1, 2, 3, itu membesar. Nah ini yang mengecil buang. Itu kecil buang. Jadi kalian harus perhatikan, di tahun kedua ini kita udah mudah menilai mana batang yang bisa kita optimalkan, mana yang tidak. Itu dari jauh kita bisa lihat sudah nampak kokoh. Itu pertumbuhan di tengah sudah sesuai harapan. Nah, kita keliling, kita lihat dari samping, udah ke samping bertumbuhnya, berkembangnya. Ketika ada ranting yang mengganggu ke dalam, menutupi bagian yang lain, nah ini buang saja. Terus yang ke atas kita buang lagi. Jangan dulu kasih ke atas. Nah, seperti ini batang besar pertumbuhan ini. Dulu belum kita potong karena kita masih ragu. Nah, sekarang udah nggak ragu, langsung buang. Nah, biarkan satu batang ke samping yang kokoh. Nah, seperti ini. Biarkan. Orang bilang katanya kok kurang rimbun, apa-apa. Ini metode agar pertumbuhan buah di tahun ketiga nanti tidak terlalu lebat, sehingga tidak mengganggu kepada kesehatan tanaman. Oke, sudah cahaya masuk, terbuka. Ini nanti tinggal bertumbuh, ranting-ranting tersiernya akan rimbun, pada saatnya nanti juga rimbun. Tidak perlu khawatir, nggak perlu khawatir. Oke, seperti ini. Kita lihat keliling. Ini ada yang ke atas, nanti tinggal ke samping. Kalau sudah seperti ini sudah proporsional dan tinggal menunggu pohon ini membesar. Nah, itu udah bunga, tanda-tanda pembungaan akan segera muncul. Dan inilah bukti dari hasil pruning kami. Ini kolam dulu yang berisi tampungan kohe. Nah, ini berikutnya tanaman yang kedua. Nah, seperti ini. Dulu masih kecil, belum nampak, sekarang sudah kelihatan. Nah, batangnya ulat sudah mulai nampak dan kita harus segera lakukan penyemprotan. Ini menjelang lebaran, nanti setelah lebaran kita lakukan penyemprotan. Oke, kita lakukan pruning tipis-tipis. Ranting-ranting air kita buang. Kemudian yang ke kanan, nah, kita pilih. Itu ada batang yang menyilang, nah, kita kurangi. Nah, ini kita buang saja. Ini kalah ini. Nah, satu batang aja sisakan. Oke, kita geser. Nah, dari sini kita bisa lihat mana yang harus kita lakukan penjarangan. Nah, di dalam ini. Nah, itu buang, biarkan optimal batang besar. Terus batang yang ke atas
cut karena ini sudah terlalu rimbun. Nah, batang besar yang ke atas kita buang sehingga nampak seperti ini tuh, jadi ke samping ke kanan. Nah, ini ranting-ranting seperti itu buang, jangan ragu. Terus yang ke atas tetap harus ada yang ke atas, tetapi jangan dominan. Kita tetap ke samping dulu. Nah, dari jauh kita sudah bisa lihat karakternya seperti ini. Tidak terlalu rimbun dan karakternya kita membuat dahan-dahan yang kokoh. Nah, ini pohon yang ketiga. Kalian bisa lihat mana yang harus dipotong. Oke, ini batang yang paling bawah. Nah, ini tuh, ini harus dibuang nih. Selanjutnya ini, nah sudah, ranting-ranting yang kecil seperti ini nggak akan optimal, potong aja, nggak usah ragu. Nah, yang besar-besar begini baru kita optimalkan. Terus kita rawat, jangan ada persaingan batang-batang kecil melawan batang besar, harus dibuang batang kecilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini harus buang nih. Tek. Nah, udah. Ini tinggal 2 batang utama, batang tersier. Terus ini mulai lakukan pengurangan, penjarangan batang-batang air ini. Oke, batang yang ke atas buang. Nah, seperti ini. Ini. Jangan biarkan batang di tengah tumbuh seperti ini, langsung buang. Dan ini jangan dipikir bakal mati, ini nanti akan berkembang terus. Makanya harus rajin kontrol. Ini buangin. Ini tidak akan optimal, ini buang. Oke. Oke, seperti ini. Ketika terlalu rimbun, masih ragu-ragu dengan batang-batang ini nanggung, ini dipelihara nanti akan berat sebelah. Oke, kita potong aja ya sampai bawah. Ini kayaknya nggak pede kalau sampai. Nah, oke, segini deh ya. Jadi kita fokuskan ke samping. Ini kita lakukan penjarangan, cukup 1 batang utama. Nggak usah khawatir, ini pembentukan kedua atau ketiga sudah mulai terbentuk karakternya. Nah, seperti inilah. Setelah kita lihat, kita amati. Batang utama terbuka lebar, kemudian batang samping-samping mengarah keluar. Batang yang ke dalam kita lakukan penjarangan. Oke, kita potong saja ini biar tidak terlalu banyak ranting. Oke, tahun ini sudah kita siapkan untuk pembuahan di tahun ke depan. Ini biarkan belajar buah dulu, belajar bunga, biar berbunga, kemudian sebagian besar rontok, tinggal 1-2 saja. Nah, kita lihat seperti ini. Oke kan? Nah, inilah maksud kami. Dengan cara pruning yang tepat akan tercipta batang-batang kokoh seperti ini. Demikian tadi yang bisa kita laporkan dari 3 pohon yang sudah kita lakukan pruning setahun yang lalu. Seperti inilah penampakannya, dan
Dan ini sudah kita lakukan pruning 2 kali dan hasilnya seperti ini. Sekarang juga kita akan tetap lakukan pemruningan. Dengan cara pemruningan yang tepat akan menghasilkan buah yang besar, kokoh, dan akan menjadi tanaman yang siap berproduksi. Salam dari Bang Thoyib, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.